Alhamdulillah kita berada di Indonesia fi amnin wa aman, sehingga bebas sebebas-bebasnya membangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah tanpa IMB. Padahal yang melanggar aturan padahal, tapi nggak apa-apalah tanpa IMB. Tidak mungkin semudah ini bangun madrasah, pesantren atau masjid di Timur Tengah. Apalagi di Saudi. Sampai mencret gak mungkin panjenengan gawe masjid di Saudi. Bali madrasah pesantren. Betul. Di negara Arab semuanya, terutama Saudi. Tidak mungkin kita ujug-ujug bangun pesantren, orang Saudinya lah. Ujug-ujug bangun pesantren, gak mungkin. Harus ada izin yang sulit izinnya. Di kita negara berdasarkan Pancasila malah semudah ini membangun pesantren, madrasah, mushola, masjid, mengadakan pertemuan-pertemuan, pengajian, istighotsah, sholawatan tanpa izin, hanya ngasih tahu paling. Luar biasa kebebasan, kenikmatan kebebasan. Ni'matul hurriyah wal istiqlal. Kita ini bebas tinggal di bumi Indonesia ini dengan aman. Coba bayangkan nasibnya saudara kita di Gaza, Palestina, yang lagi menghadapi cobaan luar biasa. Sudah 38.000 yang mati, dibunuh dengan kejam oleh tentara Israel, dan Israel terus menyerang Rafah. Rafah itu pintu gerbang perbatasan Palestina Mesir, atau Israel dengan Mesir, Palestina dengan Mesir. Terus diserang, padahal semua negara di dunia termasuk Amerika menyerukan damai, gencatan senjata, tapi tidak menggubris oleh Israel, oleh Bunyamin Netanyahu, la'anahullah bila'anati. Kita di Indonesia aman. Perang saudara di Suriah, di Yaman, di Libya, di Irak, di Afghanistan. Sangat-sangat memalukan. Perang saudara sesama Islam, sesama ahli sunnah. Di Afghanistan sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Hanafi, Maturidiyah akidahnya, Naqsyabandiyah tarekatnya. Tapi perang saudara sudah 40 tahun. Di kita alhamdulillah, walaupun kita baru saja melewati pileg dan pilpres, ya ada angkat-angkat dikit lah, tapi tetap kita menjaga keutuhan, persatuan, ukhuwah wataniyah di negeri kita ini. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, kualitas pemahaman tafaqquh fiddin di pesantren luar biasa. Harus bangga, ini adik-adik ini Khotimin harus percaya diri. Saya baru saja kemarin, hari apa kemarin? Sabtu dan Minggu ya. Saya baru dari Malaysia menghadiri haflah at-turathul islami di Selangor. Kedua kalinya ini. Waktu pertama dulu temanya Imam Ghazali. Nyuwun sewu bukan saya sombong. Narasumber yang dari Malaysia walaupun profesor doktor, baca. Saya apal-apalan. Cerita Imam Ghazali dari lahir sampai wafat. Karangannya apa, mazhabnya apa, kelebihannya apa, kritiknya apa. Dari lahir sampai wafat saya tanpa tek, apal-apalan. Maka diundang lagi kemarin. Kemarin saya cerita peran ulama ajam terhadap peradaban Islam. Ternyata yang memajukan Islam ini para sahabat menyebarkan, ya berjasa besar para sahabat menyebarkan Islam ke segala penjuru. Tapi abad kedua masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 95% yang membangun kemajuan ilmu Islam bukan orang Arab. Jadi kamu juga bisa orang Pranggong nanti. Orang mana? Liana Pranggong apa? Lelea.
Bangkir, patrol Dakota, patrol sih. Arahan, walaupun kita orang Pranggong, bangkir, arahan, lelea, jangan kecil hati. Para ulama itu 90% bukan orang Arab. 90% bukan orang. Yang pertama kali membuat titik huruf Arab, tadinya nggak ada titiknya. Yang bikin titik ba 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di tengah, ha non titik, ho di atas, bukan orang Arab. Tulisan Arab disempurnakan oleh bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Kemudian setelah ada titik disempurnakan lagi, membikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, bukan orang Arab. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad, orang Afghanistan lah kalau sekarang, bukan orang Arab. Menyempurnakan tulisan Arab, bukan orang Arab. Sudah begitu, yang menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tentang memperbaiki baca Quran dengan terminologi yang sangat baru. Orang Arab gak ngerti terminologi itu. Idgham, ikhfa, iqlab, idhar, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Orang Arab gak ngerti itu. Itu yang menggagas, bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi saya tunggu ada imam dari Pranggong nih. Bukan orang Arab tapi bisa menggagas ilmu Arab. Yang menggagas ilmu nahu, grammarnya Arab, grammarnya bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh, yang menggagas usul fiqh. Tapi Imam Syafi'i Arab, Imam Hanafi bukan orang Arab, Imam Hambali bukan orang Arab. Ilmu mustalah hadis, yang menseleksi hadis, metode menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Yang sahih syaratnya ada 4. Syarat yang mutasil antara murid dan guru. Nomor 2, gurunya cerdas, bisa dipercaya gurunya, gak pernah nyolong sendal di masjid, thiqah, dobit gak pernah lupa, bukan pelupa, adil kelakuannya lempeng. Itu sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Dhaifnya munqati', mauquf, maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an, bukan orang Arab. Itu yang menggagas ilmu itu namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Yang bikin tafsir sempurna. Sayyidina Ibnu Abbas bikin tafsir tapi enggak sempurna, cuma 2 jilid kecil. Sahabat Ibnu Abbas. Pertama kali ada tafsir sempurna 10 jilid. Bukan orang Arab. Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan. Orang Tabaristan, bukan orang Arab. Tafsir yang paling sulit, tafsir Mafatihul Ghaib, yang ngarang siapa? Muhammad bin Umar Fakhrozi, bukan orang Arab, orang Roy, Rojid Roy, kota Roy di Teheran sekarang, masuk Teheran. Apalagi ilmu balaghah yang menyelidiki keindahan tata bahasa Quran yang mencakup 3 hal. Ma'ani, kandungan redaksi Quran. 2, bayan, bagaimana Quran menjelaskan sesuatu dengan indahnya. 3, badi', bagaimana indahnya redaksi Al-Quran, gak bisa ditiru oleh manusia. Yang menggagas ilmu balaghah bukan orang Arab. Amr bin Ubaid yang wafat tahun 132 Hijriah. Ya Allah, jadi saya tunggu ada ulama dari Pranggong, Lelea, Gabus Wetan, mana Bangkir ya. Walhasil kamu jangan kecil hati walaupun bukan orang Arab. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menjadi ulama besar. Ulama Nusantara. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ngajar di Masjidil Haram. Kitab yang manfaat. Syarah Safinah, Syarah Sulam, Syarah Jandarori dibaca sampai sekarang. Syekh Ahmad Khotib Sambas yang mempersatukan antara 2 tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah.
Syekh Abdul Qadir Jilani tarekatnya kalau zikir keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah kalau zikir pelan-pelan. Digabungkan oleh Kiai Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat dalam kitab Fathul Arifin. Bagaimana antara dua zikir jahri dan khofi, zikir keras dan zikir pelan-pelan digabungkan, diharmoniskan. Bukan orang Arab, orang Sambas Kalimantan Barat. Itu pengikutnya Asia Tengah semua. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di Indonesia juga banyak ya. Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu yang menyatukan antara dua tarekat yang bertentangan. Bertentangan. Syekh Abdul Qadir Jilani zikirnya keras, Syekh Naqsyabandi zikirnya pelan. Diharmoniskan. Kapan waktu keras, kapan waktu pelan. Siapa yang layak zikirnya keras, siapa yang layak zikirnya pelan-pelan. Itu dalam kitab Fathul Arifin. Orang Sambas Kalimantan Barat. Ya Allah. Ada lagi Syekh Mahfud Termas. Termas, Pacitan. Ente kalau ke sana kepala bisa pening. Belok-beloknya itu berapa? 500 ya? 500 belokan ya? Sampai ke Termas itu, Pacitan. Dari Ponorogo. Itu Syekh Mahfud Termas mengarang kitab mensyarahi Alfiyah Lisyuyuti fi ilmi ushul hadits, namanya Manhaj Dawin Nadhar, karangan Syekh Mahfud Termas. Sampai saiki, sampai sekarang masih jadi kitab rujukan atau kitab wajib di Al-Azhar Mesir. Kitabnya Mahfud Termas. Tapi orang mereka enggak baca Termas, orang Mesirnya At-Turmusi, ya sekarang parpel dari Mesir. Ada lagi Syekh Ihsan Jampes mensyarahi kitab Minhajul Abidin, namanya apa? Sirajut Talibin, karangan Imam Ghazali, disyarahi oleh Kiai Jampes Ihsan, Kiai Ihsan Jampes. Padahal dia gak pernah ke Arab, lokal betul mediinnya itu, gak pernah mukim di Arab lah, gak pernah belajar ke luar negeri. Tapi syarahnya, suatu ketika saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, malam Jumat ada orang-orang tua ngaji di masjid. Saya tanya pada guide saya namanya Mustafa, guide keluar Al-Azhar, bahasa Arab. Ngaji apa itu orang tua? Sirajut Talibin. Saya kaget. Karangan siapa itu? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu. Bukan Qadiri, Kediri. Walhasil banyak sekali ulama Nusantara yang levelnya internasional. Terakhir Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, yang menggampangkan, memudahkan kitab Qawaid Fiqhiyah, Al-Fardul Bahiyah, digampangkan. Itu sulit, kitab itu sulit. Fardul Bahiyah asalnya sulit, dimudahkan oleh Syekh Yasin Padang. Sampai sekarang sangat bermanfaat. Bahkan beliau mensyarahi kitab Sunan Abi Dawud, tapi belum dicetak. Kalau dicetak barangkali 20 jilid barangkali. Itu karangan Syekh Yasin Padang yang wafat tahun 90. Saya masih di sana waktu wafat. Jadi sekali lagi, kamu jangan kecil hati ketika kamu nanti insya Allah menjadi ulama besar, bisa mengalahkan ulama-ulama Arab. Atau minimal sama dengan ulama Arab. Di Malaysia tidak ada Nun Sewu. Tidak ada orang sealim Gus Baha. Tidak ada orang sealim Mbah Dimyati Rois. Tidak ada. Ya rata-rata. Di Malaysia itu ulama rata-rata lah. Ya, lumayan gitu aja. Hanya Malaysia menang dengan budaya. Budaya sudah budaya Islami. Yang Islam pasti pakaiannya rapat. Kalau ada orang nggak pakai jilbab, berarti non Muslim. Begitu sudah Malaysia udah gitu. Budaya namanya. Kalau kita di sini kan anak kiai beli kudungan kan. Di Malaysia enggak. Muslim rapat. Enggak, yang kalau enggak pakai jilbab non Muslim. Sudah menjadi budaya. Nama-nama semua nama-nama Arab. Namanya orang kalau orang Islam masih namanya Arab di Malaysia itu. Kayak kita Pantura lah. Pantura itu namanya Arab semua kan. Itu yang menggagas adalah Raden Fatah, Raja Demak. Kemudian tahun Hijriah juga masih terpakai di Malaysia. Walhasil orang Malaysia menangnya dari kita menangnya. Orang Islamnya bangga dengan budaya Islam. Bangga dengan ciri Islam. Tapi ilmunya Nyun Sewu. Gak ada yang pinter kayak Cak Nur Kholis Majid, kayak Gus Dur. Gak ada. Kayak Gus Dur gak ada. Kayak Gus Baha aja lah. Gak ada. Mereka sedang-sedang saja. Saya udah 2 kali seminar dengan mereka ini. Jadi saya berani mengatakan demikian.
kelihatan sekali kualitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi kita lebih unggul dari Malaysia. Kenapa? Berkat ada pesantren. Di sinilah kita tafaqquh fiddin. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqquhu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus ada yang menekuni agama. Tafaqquh fiddin. Ceritanya Belanda dulu melarang pribumi sekolah. Pribumi jangan pinter. Kecuali yang beragama Kristen boleh sekolah. Atau turunan Cina, waktu agamanya Buddha atau Hindu atau Konghucu boleh sekolah. Atau turun Arab, turun India boleh. Yang pribumi beragama Islam tidak boleh pinter oleh penjajah Belanda. Tahun 1902 Belanda merubah kebijakan. Boleh sekolah. Ayo pribumi sekolah, ayo pribumi sekolah. Orang-orang modern yang nantinya akan jadi Muhammadiyah, ini sejarah nggak bisa, alus sejarah ini nggak bisa dibohongi. Yang nanti akan jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Masyumi, sekolah, anaknya sekolah. Yang nantinya akan jadi NU, malah haram sekolah. Nggak usah jauh-jauh, ayah saya baru kemarin, kiai kemarin, haram sekolah. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan. Pakai selai pendek itu haram. Walaupun laki-laki loh, selai pendek haram. Apalagi kalau udah campur laki perempuan, haram. Jadi akhirnya Muhammadiyah maju, yang NU terbelakang. Malah kiai-kiai NU berada di kampung-kampung dan pinggir-pinggir hutan. Ini dulu cerita dulu, kalau sekarang enggak dulu ini. Jadi orang-orang Muhammadiyah berjasa besar menjaga agamanya pegawai-pegawai Belanda. Orang Islam yang kerja di kantornya Belanda tidak murtad berkat ada Muhammadiyah. Barokah Muhammadiyah. Tapi tidak ada tafaqquh fiddin. Tidak ada pendalaman agama, enggak ada kajian, enggak ada. Orang NU di pesantren jasanya menjaga, merawat, meningkatkan tafaqquh fiddin. Usul fiqh masih dibaca di pesantren. Metode istidlal istinbat, metode mengambil memahami Quran dan hadis, metodenya loh. Metodenya memahami Quran dan hadis, namanya ilmu usul fiqh, hanya di pesantren. Pesantren pun sekarang jarang, malah ada, bukan jarang, ada yang tidak menggunakan itu. Salah besar itu. Agama itu, di agama apapun, tidak ada metode yang seperti usul fiqh. Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, nggak ada. Metode cara memahami teks hanya di Islam. Yang digagas oleh Imam Syafi'i. Usul fiqh. Dikempek, harus diperdalam ini. Harus diperdalam. Harus ada tatbik. Tidak hanya nazariyah. Harus ada tatbik, aplikasi tentang ilmu usul fiqh itu. Kalau ahli fikih saya nggak heran. Kalau ahli fikih nggak heran, tinggal baca paham sudah. Tapi kalau ahli usul fikih itu baru saya hormat tuh. Karena dia membutuhkan pemikiran yang cerdas. Ilmu mustalah hadis yang tadi saya singgung tadi, karangan Syihabuddin Romahur-Muzi, menseleksi mana hadis yang sahih, mana yang tidak, hanya di pesantren. Di sekolah madrasah negeri nggak ada itu, hanya pesantren. Ayo di pesantren kempet diaplikasikan, dipraktekkan. Ada hadis, ini hadis sah apa enggak? Ayo diterapkan dengan mustalah hadis. Oh sahih, kenapa sahih? Oh ini hasan, kenapa hasan? Oh ini dhaif, kenapa dhaif? Ayo dipraktekkan. Memang hadis kalau dari Bukhari ya pasti sahih, kan gampang ya. Bacanya Bukhari pasti sahih. Tapi jangan begitu. Ini sahih, kenapa? Itu namanya kita paham dengan alur pemikirannya Bukhari. Imam Bukhari mengatakan hadis ini sahih. Kenapa? Nah itu harus kita tahu kenapanya itu loh. Alur cara berpikir Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Gimana caranya? Ayo dipraktekkan. Harus ada yang serius ini. Tidak ada di luar pesantren ilmu tidak ada di luar Islam. Ilmu tajwid enggak ada.
Orang baca Taurat, baca Injil, pakai ikhwa, idhar, idgham, idgham bihunna, biwarihunna, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Enggak ada orang baca Taurat, baca Injil seperti itu. Hanya di Islam. Paham betul? Belum qiraat sab'ah. Quran bisa dibaca dengan cara 7 qiraat. Asim, Hafaz, Katsai, Ibnu Katsir dan seterusnya lah. Hamzah. Enggak ada di Yahudi, di Kristen baca Quran sampai qiraat sab'ah, hanya di Islam. Hanya kita orang Islam yang kadang yang kedodoran, tidak menguasai materi-materi ilmiah, khazanah ilmiah yang ditinggalkan oleh para ulama salaf. Kempek coba, mempelopori kempek. Nah itu semuanya. Bukan hanya teori tapi tatbik, diaplikasikan, dipraktekkan. Hatam alfiyah, bukan hanya hatam alfiyah. Coba bikin pidato bahasa Arab, khutbah bahasa Arab, coba. Karena alfiyah itu sudah pantasnya sudah ngarang itu, sudah taklif. Bukan hanya teori, tapi ayo tatbik, pidato bahasa Arab. Nanti lancarnya cuma alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalam tidak lancar. Misalnya kalau udah bongkok. Ayo ngomong Arab, bicara Arab. Ayo mengartikan kitab kuning dengan bahasa Arab. Itu namanya aplikasi dari ilmu nahwu. Begitu pula ilmu balaghah. Ini bahasa indah. Di mana indahnya? Kenapa disebut indah? Kenapa disebut baligh? Ini dan ini mana yang lebih balaghah? Syair ini dan syair ini mana yang lebih balaghah? Itu harus tahu itu, dipraktekkan. Berjanji dengan debat baik mana? Cara ilmu balaghah. Dengan burdah baik mana? Dengan kalah wa dibnah, dengan alfun walailah baik mana itu? Mana yang paling unggul? Dengan praktekkan ilmu ma'ani, bayan dan badi'. Paham boten? Harus dipraktekkan, bukan hanya dikaji dengan teori mawon. Itulah keunggulan pesantren kalau kita betul-betul ingin melanggengkan, mendalami, melestarikan yatafaqahu fil mudhari'. Bil mudhari'. Kata kerja mengandung zaman, hal dan istiqbal. Zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Oleh karena itu dalam memahami Islam tidak boleh fi'il madhi, nggak boleh masa lalu, harus masa sekarang yang akan datang. Faslun fil hewalati, masa yang menjelaskan transfer, oh itu jangan negeran. Faslun fis salami inden, jangan bilang tempo. Faslun fil apa namanya? Fil musyarakah, apa? Mak'ab profit sharing, Faslun fil murabahah, mak'ab profit. Itu cara mengartikannya. Kayaknya pakai sarung, nggak pakai celana dalam, tapi mengartikannya seperti itu. Hebat nggak? Hebat nggak? Kiai dan saya pakai sarung, tapi mampu kontekstualisasikan, mengaktualisasikan kitab kuning. Luar biasa itu. Ayo Fathul Mu'in dibaca dengan pemikiran yang keren, yang up to date, gitu, yang updating. Jadi kitabnya nggak robah, Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Hanya cara pemahamannya harus fi'il mudhari', jangan fi'il madhi. Paham nggih? Kalau sudah menguasai itu semuanya, wal yunziru qaumahum, membimbing masyarakatnya. Yunziru juga fil mudhari'. Artinya apa? Cara dakwah, cara membimbing masyarakat harus kontekstual. Tidak cukup hanya dengan ceramah sebenarnya, tidak cukup hanya dengan khutbah atau dakwah bil lisan, tapi juga dengan tulisan, dengan diskusi, dengan seminar dalam rangka dakwah. Liunziru qaumahum, dengan sarana yang modern. Kewajiban yunziru qaumahum. Kiai, peranannya kiai bukan hanya menjadi stempel pemerintah. Pemerintah mengeluarkan keluarga berencana, kayaknya cepet-cepet sah, boleh, nggak haram. Pemerintah mengeluarkan aturan ini, boleh itu, nggak haram. Tidak hanya itu ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tugasnya kiai bukan hanya itu. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amar bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tugasnya kiai adalah islahin bainan nas, membangun masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya kiai dan santri, tapi yang soleh semua bangsa yang soleh. Supir kernet, tukang sapu,
Paham bukan? Paham tidak? Kuwu, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri, dirjen, kepala dinas, semua soleh. Itu wajibnya kiai itu, memberikan bimbingan kepada masyarakat. Coba bayangkan, waktu Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, kita kaget, masya Allah, gede teman korupsi ya, besar sekali korupsi ini. Masih kecil, ditambah lagi dengan Kominfo 8 triliun, kaget lagi, ya Allah, korupsi besar sekali. Masih kecil, ditambah dengan Darmawan Surya 70 triliun, kaget sekali saya, korupsi besar sekali 70 triliun. Kalau untuk beli kerupuk berapa itu? Masih kalah sekian saiki. Sekarang lagi ada kasus korupsi 300 triliun. Bukan miliar, bukan 300. Nolnya berapa itu? Kita nggak tahu, nggak bisa membayangkan. Luar biasa. Kenapa? Karena pelaku-pelaku kebijakan jauh dari akhlakul karimah, jauh dari semangat pesantren, jauh dari waliyundiru qaumahum, jauh dari semangat yang dibangun oleh para luhur, para pahlawan, para kiai, para ulama. Betapa sedihnya Jenderal Sudirman, misalkan masih hidup, melihat korupsi yang sangat luar biasa ini. Betapa sedihnya Pangeran Diponegoro, betapa sedihnya Imam Bonjol, siapa lagi? Tengku Umar, Patimura, Ibu Kartini, ya Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional. Betapa sedihnya seandainya tahu yang terjadi sekarang ini sampai korupsi 300 triliun. Percuma saya berkorban, katanya. Pahlawan berkorban dengan darah, dengan nyawa, dengan keringat, tidak mengenal menyerah, melawan Belanda, melawan Jepang. Kiai Zain Mustafa dari Singaparna, Tasikmalaya, dipenggal lehernya oleh Jepang di Ancol karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Kapten Ilyas dari Lumajang diberondong Jepang. Kiai Hamid Rusdi dari Malang dibunuh oleh Jepang, diberondong oleh Jepang. Sudah menjadi dari jalan di Malang, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang jadi jalan. Hamid Rusdi, kiai yang dibunuh oleh Jepang. Pengorbanan para pahlawan itu harus kita semangat, harus kita teruskan. Ya, kita juga bukan malaikat ya, tapi aja nemen-nemen lah. Paham nggak? Paham nggak? Kita bukan malaikat, ya salah-salah titik nggak apa-apa lah. Tapi kalau 300 triliun menghancurkan ekonomi negara. Kalau korupsinya 10 juta, 20 juta merugikan negara. Tapi kalau 300 triliun menghancurkan negara. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqata aydihim warjuluhum min khilaf aw yunfil ard. Orang menghancurkan ekonomi negara, hukumannya apa? Yuqattalu, bunuh, hukum mati. Aw yusallabu, salib. Aw tuqata aydihim warjuluhum, atau dipotong 2 tangan 2 kakinya. Aw yunfil ard, atau dibuang dari bumi ke laut. Dikata Al-Quran, kalau menghancurkan ekonomi negara. Kalau hanya korupsi yang merugikan, ya berapa tahun atau berapa bulan lah. Tapi kalau saya menghancurkan, menggoyahkan ekonomi negara. Paham betul? Ini tugas ulama, harus qul haq la yakhafu laumat laim, menyampaikan kebenaran tanpa takut, tanpa segan, tanpa apa-apa. Karena memang ulamanya nggak punya tendensi apa-apa. Saya kalau ngomong begini bukan karena saya ingin menyingkirkan presiden, saya jadi presiden, enggak. Saya kritik begini bukan saya ingin goyang bupati supaya saya jadi bupati, enggak ingin jadi apa-apa saya. Dari jabatan yang enggak ingin jadi apa-apa, tapi sekedar yunziru qaumahum. Paham boten? Nah, inilah tugasnya ya santri yang nanti akan membangun masyarakat ketika pulang ke daerahnya masing-masing. Di pesantren kelebihannya ada manhajut ta'lim, metode pengajaran. Alfiyah dihafalkan, Quran dihafalkan, ta'lim namanya. Tadi kata siapa? Kata Husnovi harus diamalkan. Manhajut tadris, ilmunya harus diamalkan. Maka kiai itu harus bercontoh pada santrinya. Perintah puasa Senin Kemis, kiainya puasa. Bukan hanya perintah. Perintah hormat tamu, kiainya hormat tamu. Perintah hormat tetangga, kiainya hormat tetangga.
perintah sabar, kayaknya udah sabar, nggak nyewotan, nggak marah, nggak gampang marah. Perintah menerima apa takdir Allah, selalu bersyukur pada Allah, kayaknya juga beri contoh, namanya manhajut tadris. Apa namanya? Bukan sekedar pinter, tapi ilmunya diamalkan sebagai garis yang harus kita amalkan. Yang ketiga, manhajut ta'dib, disiplin. Di pesannya ada disiplin. Sholat harus berjamaah. Di pesan saya di sana takofah, sholat harus berjamaah. Di sini juga sama ya? Sama ya? Harus berjamaah sama. Tidak boleh bawa HP. Sini boleh bawa HP enggak? Enggak boleh, bagus, disiplin. Tidak boleh merokok, boleh. Boleh di sini, kayaknya merokok ya. Di pesan saya takofah sana tidak boleh merokok. Ini semuanya aturan-aturan supaya disiplin. Betul-betul santri sadar dengan apa yang sedang kondisi yang sedang dihadapin. Namanya bu'ratus syu'ur. Apa namanya? Bukan hanya sadar, tapi sangat sadar. Bukan hanya sadar, tapi sangat. Kita yang mondok, saya ini lagi di pesantren. Apa tujuannya berangkat dari rumah? Harus selalu sadar seperti itu. Apa tujuannya dari rumah? Ayah saya memondokkan saya di sini supaya saya pinter. Bukan hanya pinter, supaya saya benar. Bukan hanya benar, disiplin juga. Sebenarnya sangat sadar. Di pesan juga zaman manhajut tarbiyah ruhaniyah. Ada metode membangun kekuatan spiritual. Di luar pesantren tidak ada ini. Ada kekuatan spiritual para santri ini. Mudah-mudahan semuanya santri bisa mengambil hikmah, wisdom dari pesan yang Anda tinggal di sini. Paham betul? Bukan hanya pinter harus. Bukan hanya mengamalkan ilmunya, mengamalkan harus. Bukan hanya disiplin harus. Yang terakhir mempunyai kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual. Sehingga la yakhafu laumata laim. Tidak bangga kalau dipuji dan tidak minder kalau dicaci. Kalau dipuji gak bangga, dicaci gak minder, gak takut. Alhamdulillah, bukan sombong ya, bukan kula sombong. Waktu saya jadi ketua PBNU, dicaci, diancam malah oleh 212. Ya, gak saya ladeni, yang masih urip sampai jam sekarang, masih hidup, baru diancam. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah 1 bulan itu, waktu 212. Pak Tito kirim polisi 2 jaga rumah saya. Saya bilang gak usah jaga lah, gak apa-apa. Ya alhamdulillah selamat, gak ada apa-apa. Dicaci maki, dibully, diancam, saya tidak gentar. Begitu pula kalau saya dipuji, ya alhamdulillah sih banyak orang muji juga, tapi saya gak sombong, gak melembung, gak bangga. Itu namanya la yakhafu laumata laim. Dikaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nanti kamu akan pulang ke daerah masing-masing, jadi kiai harus punya mental seperti itu. Jangan cengeng. Diancam, dibully, gak gentar. Dipuji, gak mumbul, gak sombong, gak bangga. Paham boten? Yang namanya tarbiyah ruhaniyah. Ke depan, Ananda Hamud Sofi, pesantren harus al-kafa'ah wa ta'ahul, proporsional dan profesional. Guru-guru yang ngajar di sini harus betul-betul profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basar fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Gurunya harus betul-betul profesional. Jangan ahli tafsir mulang fikih, jangan ahli fikih mulang matematik, bubar nanti. Jangan ahli mesin mulang alfiyah, bubar nanti. Gak karu-karuan. Seperti saya kalau diajak bicara, suruh bicara yang bukan bidangnya gak mau. Saya bukan ahlinya itu. Ada yang wartawan tanya tentang nasab Ba'alwi lagi digugat kan. Saya bukan ahli nasab, saya gak bisa jawab. Tapi kalau yang saya ngerti ya saya jawab. Kalau gak ngerti saya gak mau jawab. Suruh ngomentari perdebatan nasab Ba'alwi yang lagi digoyang ini. Bahwa Habib di Nusantara ini palsu nasabnya. Nah, saya ditanya wartawan banyak. Saya jawab, saya bukan ahli nasab. Gak ngerti, gak menguasai itu. Paling-paling saya komentarnya paling-paling, mari kita diskusi dengan ilmiah. Jangan dengan emosi. Yang mengingkari nasab, tunjukkan dengan data dan fakta. Yang membela nasab, tunjukkan, kuatkan dengan fakta dan data. Itu namanya ilmiah, jangan pakai emosi. Itu namanya profesional. Guru-guru di
Mishkatul Anwar harus mempunyai kafa'ah wa ta'ahul. Seleksi yang ketat. Yang kedua, Mishkatul Anwar harus al-iftah wa sarahah. Terbuka, open. Silahkan orang kritik. Silahkan orang beri masukan. Jangan kecil hati. Kalau ada orang beri masukan, mengkritik Mishkatul Anwar, itu berarti peduli itu. Kalau ada orang kritik Mishkatul Anwar, itu berarti peduli itu. Harus diterima dengan logowo, kritik, saran, apapun lah, dari siapapun harus kita terima. Al-infitah was-sarahah. Jangan marah kalau dikritik, jangan tersinggung kalau dikritik. Kesempurnaan suatu kalau sudah ada kritik. Hadis misalnya terkumpul sahih, ada manhajul jarh wa ta'dil. Mengapa hadis itu menjadi hadis sahih Imam Bukhari itu? Karena di sana ada menggunakan metode kritik yang sangat tajam. Oh, ini orangnya pernah mencuri berambang, mencuri bawang merah. Oh, ini orangnya pernah nyuri sendal di masjid, gak sahih hadisnya. Oh, ini pelupa, ini gak sahih hadisnya. Terus yang praktekkan Imam Bukhari seperti itu. Oleh karena itu, Mishkatul Anwar harus menerima kritikan, saran dari luar. Yang ketiga, bangun at-ta'awun mal akharin. Kolaborasi dengan semua pihak. Jangankan dengan pemerintah, dengan gereja pun silakan. Kalau memang itu baik, kalau memang itu ada maslahatnya. Pesan Mishkatul Anwar kerjasama dengan gereja, mengadakan pelatihan jurnalis, pelatihan komputer, pelatihan apalah, apalagi misalkan teknologi apalah, dengan non Muslim silakan. Itu namanya al-akhirin, terbuka. Kalau memang kita masih kekurangan kan? Kalau hanya kita sempit dengan orang Islam saja, apalagi hanya dengan sesama pesantren saja, masih banyak kekurangan kita. Karena itu harus terbuka dengan siapa saja. Orang Islam pun banyak sekolah di Amerika, banyak kuliah di luar negeri, Australia, Jepang, karena kita kekurangan. Alhamdulillah di Jepang, saya baru datang dari Jepang, teman-teman NU banyak jadi dosen. Kuliah di Jepang sampai doktor gak pulang. Gajinya besar, gajinya besar, 30 juta gajinya. Jadi dosen di sana, ada 30-an anak NU semua itu kebanyakan. Sudah membangun masjid, saya resmikan. Baru setengah bulan saya dari Jepang. Ya, walhasil kita harus terbuka dengan siapapun asal demi kemanfaatan maslahatan bagi Mishkatul Anwar. Yang terakhir, al-mas'uliyah. Minal jami' lil jami'. Responsibility from all to all. Harus tanggung jawab dari semuanya. Milik kita, pesannya milik kita. Bukan hanya miliknya Hamud. Oleh karena itu kita harus tanggung jawab bersama, sekecil apapun. Peran kita harus tanggung jawab bersama. Ke depan harus dimiliki bersama semuanya. Tidak boleh terkotak-kotak. Itu namanya al-mas'uliyah minal jami' lil jami'. Minal kul lil kul. Musibah kalau pesantren itu sudah terkotak-kotak kemudian pecah, bertengkar satu sama lain. Ini musibah yang paling berat karena sama-sama punya dalil. Sama-sama punya dalil, Quran hadis. Kalau udah pecah tukaran, anggota dalil KB punya alasan dengan dalil Quran hadis semuanya. Oleh karena itu saya harapkan silahkan berkembang kelompok masing-masing, tapi tetap mas'uliyah minal jami' lil jami'. Tanggung jawab dari semua untuk kebersamaan. Paham boten? Semua keponakan-ponakan saya, adik-adik misan semuanya tanggung jawab. Ya sekarang masih ada Kiai Muh, masih ada Kiai Muh. 100 tahun manu bapak kan mati bakal ya. Lah nanti mantu, ponakan, misan harus tetap merasa mas'uliyah minal jami' lil jami'. Semuanya harus semuanya merasa tanggung jawab. Sekarang masih ada amimuh, semuanya masih segen dengan paman. Nanti kalau udah gak ada amimuh, harus tetap kompak, tetap solid. Ini kemajuan pesantren di situ letaknya. Jangan sampai kita terkotak-kotak satu sama lain. Ngoten nggih? Ngoten nggih Ananda ya? Semuanya hasil sesuai dengan proporsional dan profesional. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada rombongan dari Dzurriyyah Mbah Muhayyad. Monggo sareng-sareng maca Fatihah yang pahalanya untuk almarhumullah Mbah Haji Imam Muhayyad Syah. Al-Fatihah.
Bismillah wa ala millati Rasulillah iftah abwabika liruhi fa innahu abdukal faqir ila maghfirati wa rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu Engkau 7 langit untuk lewatnya ruh almarhum Mbah Muhayyad, karena beliau adalah orang baik, orang mengharapkan rahmatmu dan maghfirahmu ya Allah. Cukup sekian, mudah-mudahan ada faedahnya apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.